Bagaimana korupsi sudah dilakukan secara terang-terangan, tidak lagi dianggap sebagai sebuah dosa. Suap dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa. Kalau tak seperti ini tak menjadi ustaz. Kalau tak begini tak jadi ustaz. Maka harus begini. Akhirnya halal semuanya. Nggak ada lagi cerita haram, apalagi syubhat. Semua dikerjakan, semua dilaksanakan. Asal apa? Dapat. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berupa kemuliaan yang sedang berkumpul pada diri kita saat ini. Kemuliaan kita berada di hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Kemuliaan yang kedua, kita sedang berkumpul di rumah Allah yang mulia, yaitu masjid. Dan kemuliaan yang ketiga adalah kemuliaan kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Semoga kemuliaan-kemuliaan ini yang sedang berkumpul pada diri kita menjadi asbab penyebab bagi kita untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu berupaya kita dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang penyair dari Mesir bernama Ahmad Syauqi pernah mengingatkan, tajawwaz bit taqwa fa innaka la tadri idza hanna al-laila hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena kalian tidak pernah tahu apabila malam datang, akankah kalian hidup sampai esok hari. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat kemudian mati tidak perlu pakai sakit. Wa kam min alilin 'asha hina min ad-dahri. Tapi tidak sedikit pula orang yang sudah terbaring di atas tempat tidurnya merasakan sakit, justru mereka yang panjang umurnya. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka karena ketidaktahuan itu, kita siapkan bekal kita. Kapan saja pun Allah memanggil kita, kita sudah siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa bekal terbaik kita. Dan bekal terbaik itu bukan harta, pangkat, jabatan, status sosial, tapi bekal terbaik itu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dengan ketakwaan, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Satu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Nabi Abu Hurairah meriwayatkan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang dengan para sahabat, beliau membacakan dua ayat Al-Qur'an. Yang pertama beliau mengatakan, ya ayuhan nas kulu min thayyibati wa'malu salihan. Hai sekalian manusia, makanlah yang baik-baik dan berbuat amal solehlah. Ayat kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan ayat Al-Qur'an, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, yang baik, apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Setelah membacakan ayat ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, summa dzakara ar-rajul yutilus safar. Nabi kemudian menceritakan ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh, seorang musafir. Tampak dia sebagai seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dulu kalau di tanah Arab, orang yang melakukan perjalanan jauh itu nampak ash'asa, rambutnya berdebu.
Kemudian bajunya juga kusut. Dalam kondisi yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yamuddu yadahu ila sama." Kemudian laki-laki ini yang sedang dalam perjalanan jauh, tampak dari rambut dan bajunya yang kotor, kemudian dia angkat tangannya, dia doa, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Berulang-ulang dia ucapkan doa itu, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma ta'amuhu haram." Makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram. Ya haram zat yang dia makan, ya juga haram cara mendapatkannya. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang sedang dipakainya juga adalah pakaian yang dia dapat dengan cara yang haram. Dia beli dengan uang haram. Semua fasilitas yang dia pakai, bajunya, pecinya, semuanya dia beli dengan cara-cara yang haram. Wa ghuziya bil haram. Dan perutnya juga dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna yustajaba lahu." Bagaimana mungkin doa dari orang seperti ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hadis ini terdapat dalam kitab Arba'in Imam Nawawi. Imam Nawawi memasukkan hadis ini menjadi salah satu hadis penting dari 40 hadis yang beliau kumpulkan dalam kitabnya. Mengingat betapa harus dan betapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang halal. Ya halal zat yang kita makan bentuknya. Ya juga bagaimana kita cara mendapatkannya. Karena yang harus kita jaga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati ala ummati zamanun." Akan datang di tengah-tengah umatku satu masa, satu zaman, la yubalul mar'u min aina akhadha malahu. Akan datang satu masa di tengah-tengah kalian nanti semua orang, kebanyakan orang pada saat itu sudah tidak lagi memperdulikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin halalin, amin haramin. Apakah dia dapat harta itu dengan cara yang halal atau dia dapat dengan cara yang haram? Tidak perlu lagi. Yang penting dapat, yang penting aku bisa, yang aku bisa seperti orang lain. Perkara itu harus mengambil hak orang lain. Perkara itu harus merugikan negara. Perkara itu harus korupsi. Perkara itu harus markup. Tak peduli, yang penting aku kaya, aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Akan datang zaman itu. Oleh karena itu, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dari kalangan Syafi'i, diriwayatkan satu hari beliau mendengar dari tetangganya bahwa tetangganya kehilangan seekor kambing. Tetangganya mengadu bahwa ia kehilangan seekor kambing dan kambingnya belum diketemukan. Akhirnya selama 1 bulan Imam An-Nawawi tidak mau membeli dan tidak mau memakan kambing. Saking takutnya kambing yang dijual di pasar itu adalah kambing syubhat, kambing curian. Sehingga beliau selama 1 bulan sampai tetangganya mengatakan bahwa kambingnya itu mati atau terjual, barulah beliau mau kembali membeli kambing. Sampai seperti itu Imam An-Nawawi menjagakan, jangankan memakan yang haram, yang syubhat, yang belum jelas hukumnya. Sampai seperti itu ulama-ulama kita dahulu menjagakan, jangan sampai beliau memakan makanan yang haram. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apa yang terjadi kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in, pakar tafsir mimpi. Muhammad bin Sirin diriwayatkan beliau berdagang. Beliau dagangannya salah satunya adalah jualan madu. Satu malam beliau terlupa, ternyata madu yang satu gentong itu lupa beliau tutup. Akhirnya masuk seekor tikus ke dalam madu yang satu gentong itu. Yang satu gentong madu itu diletakkan tokenya dan itu belum berbayar. Sampai akhirnya Imam Muhammad bin Sirin ketika pagi hari melihat tikus masuk ke dalam madunya, dia buang semua madu yang satu gentong itu. Teman-teman yang berjualan di sampingnya mengatakan, "Wahai Muhammad bin Sirin, kalau seandainya kau buang saja tikusnya dan kemudian madu yang ada di sekitar tikus itu saja yang kau buang, orang tidak akan tahu. Orang akan tetap beli madumu." Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in ini mengatakan, "Aku takut kepada Allah karena aku tidak tahu di mana saja tikus itu sudah berjalan dan bakteri mana saja yang sudah beredar di madu itu." Akhirnya kemudian karena Muhammad bin Sirin tidak mampu membayar madu yang sudah diletakkan tokenya di tokonya, dia tidak mampu berbayar dan dia tidak punya uang untuk mengembalikan uang madu itu, sampai akhirnya dia dipenjara hanya gara-gara mempertahankan agar tidak menjual sesuatu yang sifatnya bukan haram tapi lebih kepada syubhat. Saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengkonsumsi yang halal, betapa pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal. Seperti itu para ulama kita mengajarkan kepada kita jangan sampai ada sekecil apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dari sesuatu, jangankan yang haram, paling tidak sampai kita bisa yang syubhat kita hindari untuk masuk ke dalam tubuh kita. Karena dampak daripada makanan yang haram, pertama, doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih betul kita bertahun-tahun kita berdoa kepada Allah, kalau memang belum diijabah, coba kita introspeksi muhasabah. Apakah mungkin ada sesuatu yang syubhat yang sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari? Yang kedua, hilangnya keberkahan dari rezeki yang kita cari. Rezeki tidak sekedar banyak saja yang kita perlukan, tetapi lebih penting daripada itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu lahmin nabata min haramin fannara aula bihi. Setiap daging dan darah yang tumbuh di dalam diri seorang mukmin, apabila dia tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempatnya. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita masih di bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati kemerdekaan bangsa kita, negara kita yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang diperjuangkan oleh para ulama, yang dibanjiri oleh darah syuhada. Kita jaga dengan sebaik-baiknya yang merupakan warisan daripada ulama dan orang tua kita terdahulu, tentunya dengan mengutamakan dan menjaga. Jangan sampai orang-orang yang diberikan Allah amanah untuk memimpin dan menjaga negeri ini justru memakan harta negeri ini secara tidak halal. Kita sangat prihatin karena beberapa kali, bahkan sering sekali kita lihat di media dan televisi, bagaimana korupsi sudah dilakukan secara terang-terangan, tidak lagi dianggap sebagai sebuah dosa. Suap dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa. Kalau tak seperti ini tak menjadi ustaz, kalau tak begini tak jadi ustaz, maka harus begini. Akhirnya halal semuanya, nggak ada lagi cerita haram, apalagi syubhat. Semua dikerjakan, semua dilaksanakan. Asal apa? Dapat. Bagaimana keberkahan akan bisa kita capai? Maka refleksi 78 tahun negara kita merdeka adalah merdeka dari korupsi. Takutlah wahai pemimpin, takutlah orang-orang yang diberikan Allah jabatan untuk memakan sesuatu yang bukan hak. Karena ketika itu dimakan, baik dimakan pribadi atau bersama, demi Allah, la ta'khuzuhu sinatu wala naum.
Allah tak pernah kantuk dan tak pernah tidur. Akan ada balasan kepada orang-orang yang mengambil yang bukan merupakan haknya. Kalaupun mereka selamat di pengadilan dunia karena berbagai macam usaha yang mereka lakukan, demi Allah, Allah mempunyai pengadilan akhirat dan tidak akan ada satupun yang bisa selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dari diri. Ingatkan anak-anak kita supaya mereka senantiasa menjaga diri sejak dini untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Biarlah sedikit asal berkah, karena keberkahan itu yang sangat terpenting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.